Ketika orang ramai membicarakan Presiden Prabowo, relasi Presiden Prabowo dengan Jokowi dan lain-lain, saya ingin melihat dari sisi lain bahwa Prabowo sudah menjadi presiden. Banyak agenda yang dia sampaikan, banyak janji pemilu yang ingin dia tunaikan. Tentu semuanya ini akan kita jadikan sebagai alat ukur suksesnya seorang presiden. Namun saya ingin mengajak teman-teman yang lain agar saya mempunyai perspektif yang mungkin saya bisa bagikan. Siapa tahu Anda punya pemikiran yang sama dengan saya terkait sosok Presiden Prabowo. Banyak di antara kita menggantungkan harapan untuk kepemimpinan 5 tahun ke depan kepada Pak Prabowo. Namun bagi saya ingin sekali melihat kebijakan seorang Presiden Prabowo terhadap dua kekuatan dominan di masyarakat kita yang selama ini dihadap-hadapkan atau sedang berhadapan ketika 10 tahun Jokowi berkuasa. Seorang presiden tentu di sekitarnya ada kelompok-kelompok orang yang menjadi penasihat presiden. Sehingga ketika teman saya dari kawasan timur Indonesia bertanya, siapa orang-orang yang menjadi penasihat presiden? Tentu saya sampaikan saya tidak tahu. Siapa mereka yang bisa mempengaruhi jalan pikiran seorang presiden? Terus terang saya tidak tahu. Berbeda dengan kita di Amerika. Amerika sebelum menjadi presiden, dia telah menyusun tim ekonomi yang kuat, yang pikirannya, jalan pemikirannya itu dapat kita ikuti di seluruh media, di mana mereka terlibat dalam perdebatan-perdebatan terkait dengan kebijakan, khususnya politik luar negeri Amerika Serikat. Sehingga dapat kita lihat bahwa orang yang berada di sekitar presiden memang mereka orang yang mempunyai kapasitas dan kualitas yang dikenal reputasinya di seluruh dunia. Ada Samuel Huntington, ada kelompok lain yang memang yang mempunyai kecenderungan politik seperti Oliver kepada kawasan Timur Tengah. Ini semua bisa kita ikuti. Sehingga seorang presiden begitu dia terpilih, seperti apa kebijakan politik seorang presiden untuk kawasan Timur Tengah, atau seperti apa kebijakan seorang presiden terhadap lingkungan dan demokrasi. Itu semua bisa kita ikuti dari sejak awal dia membentuk tim kerja kepresidenan. Nah, hari ini buat seorang Presiden Prabowo, karena saya tidak tahu, saya mengajak teman-teman untuk salah satu parameter untuk kita jadikan sukses seorang Presiden Prabowo adalah bagaimana dia bisa melakukan harmonisasi dua kekuatan politik dominan di negeri ini. Politik kelompok kaum Islam dan kelompok minoritas yang dominan terhadap putaran ekonomi di negeri ini. Dua kekuatan ini bagi seorang presiden tentu dia tidak ingin negasikan. Tidak mungkin dia menegasikan kelompok Islam dan juga tidak mungkin dia menegasikan kelompok minoritas yang dominan. Dia harus mampu mengharmonisasi dua kekuatan ini dalam rangka menunjang kerja-kerja politik atau janji politik untuk rakyatnya. Kita punya pengalaman yang lalu, Presiden Jokowi, bagaimana dia memperlakukan atau bagaimana dia gagal membangun atau dia gagal mengharmonisasi dua kekuatan dominan ini. Jokowi mempunyai kecenderungan kuat dan membuka karpet merah kepada kelompok oligarki, kepada kelompok-kelompok minoritas yang dominan. Dalam kerja politik atau dalam kerja pembangunan Jokowi, itu sangat terlihat ketika ada sebuah perlawanan dari kelompok Islam atas kerja-kerja politik atau kebijakan politik Jokowi yang merugikan kelompok Islam. Jokowi menggunakan kekuatan polisi. Secara represif dia mematikan kelompok-kelompok kritis terhadap dirinya. Dan saya kira Pak Prabowo ke depan atau Pak Prabowo tidak akan memilih jalan itu.
dia pasti akan mencoba untuk mengharmonisasi dua kekuatan ini. Saya yakin bahwa kelompok mayoritas Islam juga tidak ingin menegasikan yang minoritas. Demikian sebaliknya, mereka yang kelompok minoritas ini juga tidak ingin menegasikan kelompok Islam. Maka perlu kepemimpinan seorang Presiden Prabowo mengharmonisasi ini dalam rangka menunjang janji politiknya kepada rakyat untuk mensejahterakan itu semua. Jika di sekeliling Pak Prabowo hari ini penasehat politiknya menggunakan perspektif pembangunan yang sama, menggelar karpet merah buat para oligarki dan kemudian menggunakan kekuatan militer atau kekuatan bersenjata untuk memadamkan kelompok-kelompok kritis, maka saya kira Pak Prabowo mengikuti kegagalan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Maka oleh sebab itu saya kira orang yang berada di sekitar presiden yang menjadi penasehat presiden itu, ini perlu juga kita ketahui siapa mereka. Apakah orang-orang yang menjadi penasehat politik, khususnya politik dalam negeri Pak Prabowo ini, orang yang memang reputasinya kita kenal luas atau tidak? Sekali lagi, masyarakat kita itu tidak ingin terjadi kekacauan politik atas dua kekuatan dominan ini. Maka sekali lagi, orang-orang di sekitar Pak Prabowo ini harus kita tempatkan mereka sebagai kelompok-kelompok yang bermartabat dan terhormat sebagai penasihat presiden. Saya tidak ingin mengatakan mereka sebagai pembisik. Mereka adalah penasihat presiden. Dan sebagai kelompok masyarakat sipil, saya tentu juga mempunyai harapan yang besar bahwa di lingkaran kepresidenan ada tim kecil yang secara maraton, secara sungguh-sungguh memikirkan bagaimana menata kembali politik negeri kita, bagaimana memperbaiki sistem politik kita yang hari ini yang sudah sangat amburadul. Saya sering mengatakan bahwa rusaknya negeri ini sumbangsi terbesar adalah dari perilaku elit politik. Dan semua itu terjadi karena memang sistemnya yang membuat mereka menjadi zolim kepada rakyat. Maka oleh sebab itu, untuk memperbaiki negeri ini tidak sekedar kita bicara mana partai yang bagus, mana partai yang tidak bagus, mana ketua umum bagus dan yang tidak bagus. Bukan. Semua ini berawal dari sistem politik kita yang sudah sangat feodalistik. Ini harus ditata, dan harapan saya orang yang berada di seputar kepresidenan memikirkan hal ini. Jangan kemudian teman-teman yang mempunyai wawasan pemikiran yang kita harapkan bisa memberikan konstruksi berpikir yang bagus kepada seorang presiden, malah mereka menjadi trompet penjilat yang berada di seputar presiden. Akhirnya Presiden Prabowo akan kita catat kembali sebagai seorang presiden yang gagal memenuhi harapan kita semua. Jadi ada beberapa parameter yang bisa kita gunakan untuk mengukur suksesnya Presiden Prabowo, yaitu mengharmonisasi dua kekuatan dominan di negeri ini dan menata kembali sistem kepartaian, sistem politik di negeri ini. Saya kira kami menanti kerja politik orang-orang yang berada di lingkar dalam kepresidenan. Salam.